Semoga teman-teman semua sehat ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi akad musyarakah. Sebelumnya saya sudah membahas ya di pertemuan keempat, itu akuntansi akad mudharabah. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara musyarakah dan mudharabah? Nah, nanti kita akan bahas di perkuliahan pada pagi hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran ya, dari materi akuntansi akad musyarakah ini yang harapannya ya nanti teman-teman mampu memahami dan menjelaskan. Yang pertama adalah definisi dan karakteristik akad musyarakah. Yang kedua adalah jenis-jenis akad musyarakah. Yang ketiga, dasar syariah akad musyarakah. Yang keempat, penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Dan yang kelima, perlakuan akuntansi akad musyarakah. Nah, akuntansi akad musyarakah itu diatur dalam PSAK Syariah 106. Itu ya teman-teman tujuan pembelajaran mata kuliah kita pada pagi hari ini. Teman-teman ada yang mau tanya dulu sebelum dilanjutkan? Ada yang mau tanya dulu sebelum dilanjutkan? Silakan. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup akad musyarakah. Akad musyarakah ya, itu secara bahasa berasal dari kata al-syirkah atau al-ihtilat yang artinya percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih ya, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Itu definisi musyarakah menurut bahasa. Sedangkan definisi musyarakah menurut terminologi adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketika ada keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan jika ada kerugian, ya, akan dibagi atau akan ditanggung berdasarkan porsi kontribusi dana pada saat awal
melakukan akad musyarakah. Nah, itu adalah definisi akad musyarakah. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya dengan akad mudharabah? Ada yang bisa bantu teman-teman untuk menjawab? Silahkan ya. Kalau yang mau bantu menjawab bedanya akad musyarakah dengan akad mudharabah, teman-teman bisa aktifkan audionya, kemudian sampaikan pendapat teman-teman. Silahkan. Halo, silakan. Iya, Pak. Ya. Mau menyampaikan kalau akad mudharabah itu ketentuannya Ya. kalau akad mudharabah itu lebih kerugiannya itu ditanggung oleh yang memberikan modal saja, tidak ditanggung keduanya. Tetapi kalau akad musyarakah ini akan ditanggung keduanya dan sesuai dengan porsi kontribusinya. Oke. Dwi ya. Iya, Pak. Dwi Kusumaning, Pak. Dwi Kusuma. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi selain Dwi? Mentari Taatul Umami, Pak. Oke, ya silakan Mentari. Kalau akad mudharabah itu salah satu pihaknya hanya menyertakan modal dan pihak lainnya menyertakan tenaganya untuk mengelola usaha, sedangkan akad musyarakah itu dua-duanya, kedua belah pihak atau lebih itu menyertakan modal semua, Pak. Cukup sampai di situ? Ya. Oke. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Perbedaan antara akad musyarakah dan mudharabah. Yang lain silakan. Halo. Oke. Pak, saya Indayani. Ya, Saya silakan. menyampaikan perbedaan mendasar antara akad mudharabah dan musyawarah adalah terletak pada komposisi modal yang Musyarakah ya, disediakan bukan oleh musyawarah. Sorry. Ya. Musyarakah Ya. adalah terletak pada komposisi modal yang disediakan oleh pengelola usaha atau mudarib dan pemodal atau sabilah mal. Jadi itu di situ keseluruhannya itu di pihak mudharabah nanti 100% modal musyarakah dikurangi berapa persennya mudarib gitu, Pak. Oke, ya. Jawaban Dwi, Mentari, dan Indayani ya. Semuanya betul ya. Nah, silakan nanti teman-teman dipahami ya perbedaan antara musyarakah dan mudharabah. Siapa tahu nanti keluar di ujian ya. Lebih itu kita lanjutkan, kita masuk ke karakteristik akad musyarakah. Nah, karakteristik yang pertama dari akad musyarakah yaitu bahwa modal musyarakah ya, modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas atau aset non kas termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, yang aset tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Itu karakteristik yang pertama dari akad musyarakah ya. Jadi modalnya ya, modal musyarakah
yang diberikan, nah itu bisa kas atau setara kas atau aset non kas, nah bisa kendaraan, bisa gedung, bisa tanah, atau yang tidak berwujud, misalnya lisensi, hak paten, ya itu bisa dijadikan sebagai modal musyarakah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sampai sini bisa dilanjut teman-teman? Ya. Nah, karakteristik yang selanjutnya ya dari akad musyarakah, bahwa keuntungan atau pendapatan musyarakah itu dibagi berdasarkan pada nilai realisasi bersih, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat PowerPoint saya ya. Teman-teman bisa lihat PowerPoint saya ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, di PowerPoint yang saya buat, itu kan ada penekanan-penekanan tertentu di dalam materi. Misalnya dengan warna, ya, warna yang berbeda. Nah, itu nanti teman-teman bisa jadikan patokan, ya, jadikan patokan atau jadikan sesuatu yang harus memang benar-benar teman pahami, begitu ya. Nah, jadi saya ulangi, ya, karakteristik yang kedua dari akad musyarakah, keuntungan atau pendapatan musyarakah itu dibagi atas dasar nilai realisasi bersih. Ya, jadi nilai realisasi bersih keuntungan itu berapa? Nah, itu yang nanti dijadikan dasar keuntungan atau pendapatan musyarakah yang akan dibagikan. Nah, sedangkan kerugian musyarakah, ya, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang distorkan. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga dari akad musyarakah, bahwa di dalam akad musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal, ya. Apa? Di dalam akad musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal. Namun setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Di karakteristik yang ketiga ini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Yang selanjutnya, ya, karakteristik akad musyarakah yang selanjutnya, bahwa di dalam akad atau di dalam perjanjian atau di dalam kontrak musyarakah, ya, harus mencakup berbagai aspek, ya, harus mencakup berbagai aspek. Seperti
besaran modal dan penggunaannya, atau tujuan usaha musyarakah itu didirikan. Ya. Modal yang mau disetorkan berapa, apakah 50-50, ya, atau 60%, 40%, dan tujuan penggunaan modalnya atau tujuan usaha musyarakahnya juga harus dituliskan, ya, dituangkan di dalam akad atau dituliskan di dalam kontrak. Selain itu apalagi? Selain itu adalah pembagian kerja. Ya, pembagian kerja di antara mitra musyarakah. Nanti pembagian kerjanya bagaimana? Setelah pembagian kerja, apalagi nisbah yang digunakan sebagai dasar. Ya, nisbah bagi hasilnya, ya, atau nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba. Ya, persentasenya itu berapa-berapa. Setelah itu periode pembagian laba. Ya, misalnya kontrak usaha musyarakahnya untuk 5 tahun. Nah, nanti periode pembagian labanya bagaimana? Apakah setiap bulanan, ya, atau triwulanan, atau semesteran, atau tahunan pembagian labanya? Itu harus tertulis di dalam akad. Ya, harus tertulis di dalam kontrak. Nah, apabila ada catatan-catatan yang lain juga bisa dituliskan di dalam kontrak atau perjanjian. Jadi harus detail, ya, akad musyarakahnya harus detail, harus dituliskan, harus ada saksi-saksinya. Walaupun niatannya menjalankan usaha dengan akad musyarakah itu adalah gotong royong atau tolong menolong, tapi harus dituliskan dengan detail. Begitu ya teman-teman ya. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, apa sih hikmah dari akad musyarakah itu? Ya, hikmah dari akad musyarakah yang pertama adalah ta'awun atau istilah familiarnya, ya, gotong royong. Jadi dengan adanya akad musyarakah ini menimbulkan rasa gotong royong masyarakat. Ya, mungkin akad musyarakah ini bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil. Misal di keluarga, ya, gotong royong di dalam keluarga, kemudian gotong royong di dalam pertemanan, atau gotong royong di dalam masyarakat, ya, masyarakat terdekat, tetangga. Nah, itu bisa. Nah, ini hikmah akad musyarakah yang pertama. Nah, hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua adalah persaudaraan. Ya. Jadi dengan adanya akad musyarakah, ya, ini bisa mempererat persaudaraan atau silaturahim. Nah, hikmah yang ketiga adalah keadilan. Keadilan yang seperti apa? Ya, keadilan yang seperti apa? Nah, keadilan di mana ketika masing-masing mitra, ya, masing-masing mitra yang melakukan akad musyarakah itu menyerahkan porsi modal, menyerahkan job desk-nya, ya, pembagian kerjanya, itu kalau diatur dengan adil, maka akan muncul rasa keadilan di antara mitra musyarakah.
Nah, itu beberapa hikmah dari akad musyarakah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Masih tersambung ya? Karena di saya ada pemberitahuan bahwa nanti setelah 10 menit akan live dengan sendirinya ya. Itu yang mainan coret-coret siapa ya? Halo? Yang main coret-coret siapa ya? Ya nggak apa-apa ya. Buat penanda aja. Nah, ini ada skema musyarakah. Nah, di situ dicontohkan ada mitra 1 ya dengan mitra 2 itu melakukan proyek usaha. Akadnya musyarakah. Nah, misalnya usaha tersebut akan dijalankan selama 5 tahun. Ya, setelah dijalankan, ya, dari bulan ke bulan memperoleh keuntungan. Nah, karena ada keuntungan, ya, keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai kontribusi modal. Ya, sesuai dengan kontribusi modal. Nah, nanti masing-masing mitra memperoleh bagi hasil keuntungan. Ya, di situ ada laba ke mitra 1, ada laba ke mitra 2. Nah, pertanyaannya, kalau ada kerugian bagaimana? Kalau ada kerugian juga sama ya. Kalau ada kerugian juga sama. Akan ditanggung sesuai dengan kontribusi modal yang disetorkan. Di sini nanti menerima sesuai kontribusi modal mitra 1. Mitra 2 juga sama, akan menanggung ya, bukan menerima ya. Menerima kan biasanya asumsinya adalah ada yang diterima. Nah, kalau rugi kan berarti ada yang dikeluarkan, ada yang ditanggung. Ya. Mitra 2 juga akan menanggung kerugian sebesar porsi modal ya, yang disetorkan pada saat awal menjalankan usaha dengan akad musyarakah. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silahkan. Halo? Belum, Pak. Belum ya? Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis akad musyarakah. Jadi jenis akad musyarakah itu ada 2, teman-teman. Yang pertama yaitu syirkah al-milk, dan yang kedua adalah syirkah al-uqud. Nah, bedanya apa antara syirkah al-milk dengan syirkah al-uqud? Bedanya ya, kalau syirkah al-milk ya, itu kepemilikan bersama dan keberadaan kepemilikan tersebut muncul apabila 2 orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Contohnya ya dari syirkah al-milk ini adalah di keluarga teman-teman itu ada pembagian warisan. Nah, jadi teman-teman misalnya diwarisi rumah joglo, rumah tumpeng begitu ya, sama eyangnya atau sama orang tuanya. Nah, itu kan teman-teman punya semacam kepemilikan bersama atas rumah joglo tersebut atau rumah tumpeng tersebut kan ya. Atau misalnya mendapat warisan sawah 1 hektar atau 2 hektar.
Anaknya ada 4 misalnya. Nah, 4 anak itu kan berarti punya kepemilikan bersama atas sawah itu sebelum ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti seperti apa? Ditindaklanjuti misalnya dibagi-bagi ya, dari 1 hektar misal dibagi 4 anak atau dibagi sesuai dengan hukum waris. Begitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami terkait sirkah al-milk? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sirkah al-uqud. Nah, sirkah al-uqud ini adalah kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan. Kalau al-milk itu ujug-ujug ada kepemilikan bersama, bisa dari warisan, bisa dari hibah atau dari wasiat. Tapi kalau sirkah al-uqud ini diciptakan, ya, dibuat antara mitra-mitra yang akan melakukan kerja sama. Ini adalah sirkah al-uqud, di mana setiap mitra yang akan melakukan kerjasama itu berkontribusi dengan modal. Begitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami teman-teman? Antara sirkah al-milk dengan sirkah al-uqud. Halo? Bisa dipahami ya? Paham, Pak. Ya. Nah, selanjutnya di dalam sirkah al-uqud itu dibagi lagi menjadi 4. Ya, ada sirkah abdan, ada sirkah wujuh, ya, ada sirkah inan, ada sirkah mufawadah. Nah, misal sirkah abdan ya, sirkah abdan adalah sirkah antara 2 pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama. Misalnya kerjasama para akuntan, ya, akuntan ya, itu buat kerjasama, ya, itu termasuk ke dalam sirkah abdan. Atau dokter-dokter, ya, buat kerjasama. Nah, misal ada akuntan-akuntan nih yang gelarnya mungkin sudah ada CA-nya ya. Nah, itu kerjasama mendirikan kantor akuntan publik. Ya. Nah, kerjasama mendirikan kantor akuntan publik itu bagian dari sirkah abdan. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah sirkah wujuh. Sirkah wujuh adalah kerjasama antara 2 pihak, ya, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Ini sirkah wujuh. Yang ketiga sirkah inan, ya, sebuah persekutuan atau kemitraan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Jadi misal mitra 1 ya, mitra 1 menyerahkan modal 60%, mitra 2 menyerahkan modal 40%. Kemudian pembagian kerjanya juga tidak sama antara mitra 1 dengan mitra 2. Itu namanya sirkah inan. Dan yang keempat adalah sirkah mufawadah.